untuk membedakan ya. Ada saya baca hadis di mana sholatul rajuli fi baitihi sholatan, sholatu rajulin fi baitihi sholatan, yang artinya sholatnya seorang lelaki di rumahnya yaitu pahalanya hanya satu sholatan. Terus wa sholatu rajulin fil masjidi bil jamaati khamsi wa isrina 25 bisolati, yang artinya adalah yang mana sholatnya seorang lelaki di masjid dengan berjamaah yaitu sama dengan 25 sholat ya, 25 sholat itu apa bisa diartikan 25 derajat atau gimana mohon penjelasannya? Bisa lihat redaksi hadisnya. Hadisnya bisa saya lihat. Ada nggak di bawah betul kitabnya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang sholat sunnah, khususnya mengenai sholat sunnah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pertanyaan saya, bolehkah melaksanakan sholat sunnah tersebut dilakukan sendiri? Yang kedua, apabila untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha kita ketinggalan imam atau masbuk, itu hukumnya mengikuti imam yang sudah salam atau menyempurnakan sholat tersebut. Itu pertanyaan saya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, masalah sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu hukumnya adalah sunnah ya. Dan sunnah dikerjakan secara berjamaah. Hukumnya tersendiri adalah sunnah plus sunnah dikerjakan secara berjamaah. Artinya kalau tidak dikerjakan secara berjamaah pun tetap hukumnya boleh. Contoh, dalam keadaan tertentu habis pulang mudik, nyampe rumah jam 8, jam 9, sholatnya udah habis di masjid. Apakah kita terus nggak sholat? Tetap sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri bagaimana Pak Ustadz? Khutbah khutbah sendiri, siapa dengerin? Sholat tok ya. Sama seperti kalian ada sholat gerhana, kalau sholat di masjid ya nanti ada khutbah dan lain-lain. Tapi kalau sholat sendiri di rumah ya sholat aja gitu ya. Sholat 2 rakaat, niatnya apa? Sholat gerhana matahari atau gerhana rembulan. Kalau ini sholat niatnya sholat sunatan Idul Fitri atau Idul Adha itu ya. Jadi seperti itu, tetap disunahkan jawabannya ya, tetap disunahkan. Kemudian bacaannya itu kalau sholatnya berjamaah setelah Al-Fatihah, yang disunahkan oleh baginda Nabi diantaranya adalah surat yang pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, yang kedua surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Itu diantara sunnahnya, jangan dibalik ya. Sunnahnya yang pertama apa? Sabbihisma Rabbikal A'la, yang kedua Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Itu sunnahnya dari baginda Nabi SAW. Dan boleh juga dikerjakan tidak berjamaah karena itu sholatnya sunnah, berjamaahnya juga sunnah. Artinya tidak wajib dikerjakan berjamaah. Seperti sholat duha, sholatnya sunnah dan tidak dikerjakan, dan tidak sunnah, sholatnya sunnah dan tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalaupun dia melaksanakan sholat duha dengan berjamaah boleh nggak? Boleh. Bukannya nggak boleh, boleh ya. Nah, tapi sebenarnya dia masuk kategori sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Itu pun kalau mau dikerjakan secara berjamaah tetap boleh. Karena apa? Katakanlah niatnya ini
Jamaah ini kebanyakan orang sibuk atau orang pasar atau orang awam. Kalau tidak tak kompakkan ini di masjid pas ba'dal ngaji malah nggak sempat dia. Nah, wis jamaah B 2 rakaat. Nah, itu bisa. Begitu juga sholat id bagi orang yang mungkin baru mudik nyampe rumah udah selesai sholat di masjid. Nah, daripada tidak sholat sama sekali tetap sholat entah sama istri entah sendiri ya, niatnya sama. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, bagi yang makmum masbuk di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan itu yang pertama takbirnya 7 selain takbiratul ihram. Yang kedua selain takbiratul ihram. Yang rakaat kedua takbirnya 5 selain takbiratul intikal, takbir pindah dari sujud. Kalau ada makmum masbuk, takbir imam sudah membaca surat. Apakah dia takbir 7 kali? Tidak. Cukup takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung ikut posisi di mana imam berada. Imam sedang dalam surat, langsung berarti ngikut dalam posisi itu, sudah tidak takbir lagi. Imam sudah mau ruku, langsung ngikut posisi ruku. Imam dalam sujud, langsung ngikut posisi sujud. Nah, nanti nambah kalau memang telat 1 rakaat. Atau begini, biasanya nih yang bikin orang bingung ya. Imam sudah takbir 3 kali, baru kita takbir Allahu Akbar. Berarti tinggal 4 ini. Kalau kita ngikut imam, berarti takbir yang kita ikut bareng imam tinggal cuma 4 takbir. Ada 3 takbir yang tidak kita ikut. Apakah kita nambah? Begitu imam selesai Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Selesai imam 7 kali, kita baru 4 kali karena masbuk, karena telat. Nambah enggak? Enggak usah nambah. Karena takbirnya sunnah. Berbeda sholat jenazah. Sholat jenazah itu rokaatnya ya 1 takbir itu. Enggak ada rukuk, enggak ada sujudnya kan? 1 takbir itu sama 1 rokaatnya. Seolah-olah menepati 1 rokaat. 2 takbir menepati 2. Seolah-olah seperti itu. Maka kalau jenengan telat sudah di takbir yang ketiga, nah jenengan tidak salam langsung tapi nambah sampai 4 takbir. Tapi kalau sholat Idul Fitri beda, karena sholat Idul Fitri itu takbirnya sunnah, beda dengan sholat jenazah. Hatta sholat jenazah 4 takbirnya disebut. Usolli ala hadal mayyit arba'at takbirat fardu. Saya sholat atas mayit ini 4 takbir, ya kan? Disebut kalau sholat jenazah. Tapi kalau sholat Idul Fitri kan lain. Boro-boro disebut itu hukumnya sunnah, ya kan? Jadi kalau dia mendapati takbir yang 7 di rakaat pertama atau takbir yang 5 di rakaat yang kedua selain takbiratul ihram dan intikal tadi, di tengah-tengah makmum ini mendapatnya di tengah-tengah, maka nggak perlu nambahi lagi, langsung ikut aja. Sedapatnya 3 ya wes 3, habis itu ngikut ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau dia masbuk nambah 1 rakaat, nah nanti baru takbirnya lengkap ya. Rakaat yang berikutnya berarti 5 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 5 baru baca surah, baca Al-Fatihah, habis itu baca surat. Kemudian imam itu ketika mengimami takbir setelah Allahu Akbar baca doa iftitah. Supaya apa? Makmumnya juga takbiratul ihram dulu, habis itu baru takbir yang 7 tadi. Nah, ya kan? Itu. Cukup ya? Apa? Ngikut salam ya enggak sah ya. Sholat itu rakaat, itu 1 rakaat dong. Iya, nambah lagi 1 rakaat. Kan itu masbuknya sudah benar-benar berarti sudah ketinggalan 1 rakaat. Beda dengan cuma ketinggalan takbir. Kalau ketinggalan takbir kan takbirnya sunnah. Tapi kalau ketinggalan 1 rakaat kan rakaatnya rukun walaupun sholat sunnah, ya kan? Beda ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, makanya saya pengen minta redaksinya itu takutnya berbeda begitu loh, hafalannya jenengan dengan yang aslinya, dan ternyata memang berbeda ya. Ini hadis ini memang kalau hadisnya yang dimaksud adalah ini di Riyadhus Shalihin juga disebut. Imam Nawawi juga menyebutkan ya. Imam Nawawi menyebutkan hadis yang sama dengan yang jenengan tanyakan itu di kitab Riyadhus Shalihin di Dalilul Falihnya juz 3. Ya, hadis nomor 1064 an Abi Hurairah, sama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Salatul rajuli fi jama'atin tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'ah. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu malam yuhdits. Itu ya. Kalau di Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadaras salata. Ini hadis ini sama ya, muttafaqun alaih. Ini sudah tak baca yang di sini. Coba kita baca yang di sini sama plek ya, memang sama hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya laki-laki dengan berjamaah itu tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Itu melebihi, berlipat-lipat melebihi atas salatnya dia di rumahnya atau di pasarnya, kalau dia sedang di pasar, di jaga toko, 25 dhi'fan, lebih lipatannya 25 lipat. Memang ada dua riwayat, ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan selisih 25 derajat. Ya memang begitu maksudnya. Kalau ibarat sholat di sendiri itu dapat 1 derajat, sholat ketika di masjid berjamaah dapat 25 atau 27 derajat. Memang maksudnya begitu, memang maksudnya. Iya benar maksudnya begitu. Seperti yang ditanyakan tadi. Wadzalika, kenapa sholat di masjid, sholatnya laki-laki dengan berjamaah itu melebihi sholatnya sendirian 25 derajat? Kenapa? Wadzalika annahu idza tawadda'a fa asnal wudu' tsumma kharaja ilal masjid la yukhriju ila shalah lam yakhtu khutwatan illa rafi'at lahu biha darajah. Kenapa demikian? Karena ketika dia hendak sholat berjamaah, ketika dia berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, yang mana dia tidak keluar kecuali tujuan untuk sholat, maka tidak dia melangkah satu langkah, kecuali satu langkah tadi akan diangkat baginya 1 derajat dan diampuni atau dihapus baginya 1 kesalahan. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusolli alaihi. Padahal ada berapa langkah ke masjid, ya kan? Ketika orang sholat, maka malaikat akan selalu bersolawat kepadanya selama dia masih di dalam tempat sholatnya dan selama dia belum berhadas. Makanya ada kesunahan setelah salam itu jangan merubah posisi tahiyat akhir. Ya setidak-tidaknya kalaupun tidak sampai akhir doa, berdiam sejenak dululah, sampai tasbih katakanlah, sampai Allahumma antas salam katakanlah. Kenapa? Karena ketika orang berada di posisi sholatnya setelah salam tidak merubah posisinya, dia selalu dalam posisi mendapat doa dari malaikat, sholawat dari malaikat, yaitu ampunan, ya kan, istighfar. Katanya fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdis. Ketika seseorang sholat, kemudian dia berada di posisi sholatnya tidak merubah setelah salam, maka malaikat akan terus-terusan membacakan sholawat kepadanya. Sholawat dari malaikat yaitu istighfar, ampunan, selama dia tidak merubah posisinya atau selama dia tidak berhadas. Allahumma sholli alaihi, ya, Allahumma arhamhu. Apa kata malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Semoga Allah memberikan sholawat yaitu istighfar, ampunan kepada orang ini. Allahumma arhamhu, semoga Allah mengasihi orang ini. Itu doanya malaikatnya begitu, ya. Wala yazalu fi sholatin man tadara sholah. Dan kalau orang setelah sholat kemudian tidak pulang, tapi masih tetap di masjid berzikir atau apa karena menunggu sholat yang selanjutnya, maka itu katanya wala yazalu fi sholatin man tadara sholah. Maka dia dihitung masih dalam posisi ganjarannya sholat selagi dia duduk di situ untuk menunggu sholat yang berikutnya, gitu ya. Itu hadisnya begitu. Muttafaqun alaih.